Pagi ini saya akan terbang di sekitaran Puncak Bogor untuk melihat situasi. Tapi yang bikin saya penasaran adalah saat di perjalanan saya melihat di puncak Gunung Gede. Ini kan yang kiri Gunung Gede, yang kanan Pangrango. Saya melihat seperti ada keluaran asap. Saya pikir Gunung Gede itu adalah gunung yang tidak aktif. Ternyata jika kita perhatikan ada kemunculan asap di ujung gunung tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa gunung ini itu atau Gunung Gede ini adalah merupakan gunung yang aktif. Kemudian karena saya penasaran, saya dekati dia dengan drone yang kebetulan saat itu saya bawa. Untuk drone ini jarak jangkaunya lumayan jauh ya. Saya pernah mencoba 5 meter. Saya pernah mencoba jaraknya bisa 5 km lebih, mungkin lebih sampai 15 kilo mungkin ya. Tapi karena drone ini menurut saya sangat bagus atau sangat canggih, penerbangan yang kita jangkau sejauh apapun itu, dia akan otomatis mengkalkulasi dengan daya tahan baterai itu sendiri. Artinya kalau kita berangkat ke suatu tujuan sumpah menggunakan drone ini, itu jaraknya sumpama 6 km dan dia memakan kapasitas baterai mencapai 50%, maka otomatis dia akan memberikan warning untuk kembali, karena si warning itu dia otomatis menghitung dengan jarak segitu, dengan jarak berangkat segitu, maka dia membutuhkan tenaga cadangan atau energi cadangan untuk kembali ya sebanyak daya yang dikeluarkan pada saat berangkat. Enaknya itu. Jadi saya terbang jauh pun tidak akan khawatir untuk memikirkan cadangan energi pada saat untuk kembali gitu. Jadi jika saya terbang dengan jarak yang cukup jauh, maka si baterai itu akan memberikan peringatan kepada saya bahwa dengan kapasitas tenaga yang masih tersisa, kamu harus kembali. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini saya sudah lumayan jauh ya. Mungkin jaraknya ini sudah sekitar 3 km dari Puncak Bogor menuju ke Gunung Gede Pangrango. Kemudian saya lanjut terus, pemandangannya sangat indah, Masya Allah. Jadi begitu dekat seperti ini, di pucuknya itu baru kelihatan ada kaldera, kemudian guratan-guratan mungkin dulu bekas rekahannya pada saat terjadi letusan dahsyat. Saya baca di sejarah, dia atau Gunung Gede ini sudah lebih dari 3 kali atau 4 kali meletus dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Diawali dari 1700 sekian, kemudian 1800 sampai 1900 juga pernah terjadi. Jadi dulu itu saking dahsyatnya, dia mengeluarkan lahar panas dan lahar dingin itu terlihat dari bekas guratan-guratan perekahannya si gunung ini. Kemudian yang saya suka dari drone yang saya gunakan ini juga sebagai informasi, dia jarak jangkaunya bisa 15 km kalau baterainya kuat gitu. Catatannya itu aja. Tapi di sini saya sudah berusaha untuk sampai ke atas, tapi tertahan sampai di ketinggian
799 meter. Jadi sudah mentok, nggak bisa lebih. Karena memang spektek dari drone ini, ketinggian yang dapat dicapai itu hanya sampai 800 meter. Jadi dibandingin dengan ketinggian gunung ini yang 1000 lebih mdpl, maka drone saya udah nggak bisa ke atas lagi. Sudah mentok sampai di sini. Kalau dilanjutkan atau saya teruskan, bisa nabrak pohon-pohonan yang ada di gunung ini sebelum nyampai atau sampai ke puncaknya gitu. Ini saya berusaha untuk lihat kanan kiri karena memang sangat indah sekali pemandangannya. Kabutnya juga masih ada, dia menyelimuti di sekitaran daerah Cipanas ini kalau tidak salah. Daerah Cipanas, terus ya sekitaran situ. Kan dari puncak pas itu, kalau dia ke selatan lagi, di situ ada perbatasan Cipanas. Terus lagi ke selatan ada Cianjur. Nah, itu saya perhatikan, dia memang si gunung ini mengeluarkan asap ya. Jadi dia tergolong gunung yang aktif. Saya mencoba maju, tapi karena memang sudah tertahan di 799 meter, jadi sudah tidak bisa naik lagi. Kalau dipaksakan maju, pasti dia akan mendarat di pohon-pohon depan pucuk gunung ini, tidak sampai ke atas untuk melihat kalderanya. Sangat indah sekali. Ini mungkin di sekitaran sini belum ada, sama sekali belum ada penduduknya gitu mungkin, atau penduduk yang bongkar lahan atau buka lahan untuk tanam-tanam mungkin tidak ada. Tapi di bagian lereng sedikit, nah di sini udah ada itu. Nah, itu sudah mulai kelihatan rumah-rumah penduduk, dekat sekali jaraknya. Mungkin ada sekitar 1 kilometeran dari puncaknya. Dan menurut saya ini sangat berbahaya sekali. Apalagi mengingat Gunung Gede ini merupakan salah satu gunung yang aktif di Indonesia. Oke, sampai sini saya sudah dikasih warning oleh remote control. Diberi warning, kamu harus kembali. Dan daerah sini tuh daerah puncak. Kalau puncak pasnya itu agak ke sebelah kiri kamera saya. Sebelah kirinya ini baru dia masuk ke puncak pas. Kiri atau kanan ya? Kayaknya yang kanan ini mungkin ya, gunung yang besar ini. Memang Bogor itu pemandangannya sangat indah sekali. Hampir tiap weekend kita ke Bogor untuk camping gitu, atau sekedar melihat pemandangan dan ngadem dari hiruk pikuknya Jakarta. Tapi menurut saya yang sangat disayangkan itu ya jalur menuju puncak itu. Jalan raya Gadok sampai jalan raya puncak itu seringkali macet.
jika suatu hari pemerintah membangun tol menuju Puncak Bogor atau langsung tembus ke Cipanas, itu mungkin akan jauh lebih bagus karena tidak merepotkan penduduk yang selintas atau yang berada di Jalan Raya Gadok. Jadi dia atau mereka bisa beraktivitas dengan nyaman gitu, tidak ada macet dari penduduk atau pendatang yang dari Jakarta untuk melakukan weekend, dan yang dari Jakarta itu bisa langsung ke tujuan atau ke spot-spot yang berada di puncak. Karena saya perhatikan puncak kemacetan pada saat kita ke puncak itu ya di awal masuk keluaran exit puncak itu, kemudian simpang Gadok, ya di daerah-daerah situ sampai di pasar itu banyak persimpangan jalan atau mobil yang dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atau mungkin bahkan angkot yang berhenti. Nah, seperti itu. Daerah situ aja, begitu masuk naik ke wilayah puncak itu sama sekali tidak ada kemacetan. Dan ganjil genap yang diterapkan, kemudian satu jalur atau satu arah yang di lalu lintas yang diterapkan itu dari sekitaran, dari awal startnya itu dari pas jalan raya awal masuk Jalan Raya Gadok itu sampai ke atas sudah mulai Cipanas itu sudah tidak ada kemacetan di sana. Indah sekali. Kemudian bagi teman-teman, saya mohon maaf sekali sudah jarang upload. Kemudian update formula Excel yang saya punya juga. Di video ini teman-teman bisa unduh filenya, ada di kolom deskripsi di bawah keterangan video ini. Itu ada linknya, silahkan diunduh. Bisa digunakan. Jadi kalau hemat saya, kalau teman-teman ingin melakukan penelitian atau menggunakan formula tersebut dengan tenggang masa aktif yang sangat terbatas, teman-teman bisa masukkan datanya terlebih dahulu, kemudian diformulasikan atau diprediksikan ke tanggal yang teman-teman ingin melakukan penelitian atau pengolahan data. Jika itu sudah selesai, kemudian masa aktifnya habis, teman-teman sudah dapat datanya. Bisa seperti itu. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan formula klasifikasi sedimen jika teman-teman melakukan penelitian tentang seabed classification atau pengolahan data menggunakan backscatter untuk membandingkan data akustik dengan data ground truth atau data hasil grab sampel, itu juga bisa di situ. Kemudian yang tidak kalah penting bagi teman-teman yang melakukan tesis atau membuat tesis atau sedang mengerjakan tesis tentang kualitatif, bukan tesis tentang kuantitatif maksud saya, itu ada salah satu formula Excel perhitungan dan analisis SWOT, teman-teman bisa gunakan. Karena menurut saya dengan formula Excel tersebut itu sangat membantu karena sangat memudahkan sekali. Oke, ini saya sudah mulai mendekati lokasi saya landing. Bukan lokasi saya landing ya, lokasi drone saya landing pada saat awal kali saya take off atau menerbangkan drone ini. Nah, di samping kanan
masjid itu, atau di sebelah baratnya masjid itu saya berada. Yang terakhir, file ini tadi itu saya protect dengan kata sandi yang tadi saya sampaikan pada saat kata sandinya itu pada saat saya menerbangkan tadi si drone ini dengan ketinggian maksimalnya berapa. Silakan dimasukkan berapa meter tanpa spasi. Nah, itu pas tepat di bawah ini adalah posisi saya take off tadi. Dan otomatis si drone ini juga kembali ke situ juga. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa saat kita ke puncak, ini kan lokasinya lebih sedikit maju turun sedikit, maksudnya turun sedikit dari puncak pas ini. Sudah masuk lebih Cipanas ya, Cipanas. Di sini udah nggak macet, lihat jalanan lancar, nggak tidak padat pada saat kita masuk awal di Jalan Raya Gadok gitu kan. Ada yang satu arah, terus pembatasan ganjil genap. Nah, di sini sudah tidak ada. Oh, ini di bawah sedikit ini yang gentengnya warna coklat biru, ternyata di belakangnya ada kolam renang juga ternyata. Nah, di atasnya ini adalah masjid. Parkirannya luas ternyata. Oke. Cukup sekian video kali ini. Memang nggak begitu penting sih, tapi ini atau video ini hanya sekedar memberikan update ke teman-teman tentang formula yang sudah banyak teman-teman tanyakan di WA saya. Jadi saya cantumkan di situ, silakan diunduh. Kalau suatu hari teman-teman ngelihat di video-video yang lain ada link yang sama, kemudian pada saat dibuka filenya atau formulanya sudah tidak aktif atau tidak update, teman-teman bisa melihat di video terbaru itu ada linknya juga kan. Nah, di situ dibuka yang video terbaru itu biasanya sudah saya sertakan formula dengan aktivasi terbaru gitu. Atau teman-teman kalau ada kendala silakan dapat hubungi ke nomor WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.